diciptakan oleh Tuhan. Dan ini sudah tercatat baik-baik. Lebih dari ribuan tahun yang lalu di dalam Alkitab. Mari kita lihat. Yang pertama Kejadian pasal 1 ayat 1. Di sana dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, sekalian juga diciptakan Tuhan. Ya, kemampuan, pengetahuan, kreativitas bagi manusia dalam mengelola bumi, dalam mengelola alam semesta. Itulah sekalian diberikan Tuhan. Pengetahuan itu di dalam diri manusia. Karena tidak mungkin Tuhan ciptakan bumi, tapi Tuhan tidak kasih cangkul, istilahnya ya. Bagi manusia bagaimana caranya mengelola bumi, kan tidak mungkin. Maka di situ saya katakan dari Kejadian pasal 1 ini. Bukan hanya langit dan bumi yang diciptakan, tapi juga apa? Manusia diciptakan. Bersamaan dengan itu, di dalam diri manusia itu diberikan Tuhan juga pengetahuan, skill untuk mengelola bumi hasil ciptaan Tuhan. Ini salah satu contoh. Dalam Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 16 jelas sekali dikatakan. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, firman-Nya, lihat aku telah memanggil nama Bezalel, anak Uri, anak Hur dari suku Yehuda, dan aku telah memenuhinya dengan roh Allah. Nah, Bapak tolong perhatikan. Artinya apa? Tuhan memberikan pengertian, pengetahuan, serta bermacam-macam keahlian. Mendesain, membentuk, membuat berbagai macam rancangan dari emas, perak, perunggu. Tapi juga dalam hal mengasah permata untuk pahatnya dan mengukir kayu untuk mengerjakan bermacam-macam keahlian. Ini sudah diberikan Tuhan kepada umat manusia di era perjanjian lama. Bagaimana memproduksi emas, perak, perunggu yang dari bahan dasar kasar menjadi sesuatu hal yang bernilai jual tinggi, Bapak Ibu. Pasti dalam konteks ini sudah ada peralatan mesin yang dipakai. Dan semua itu diberikan Tuhan di dalam diri setiap manusia itu. Makanya dikatakan aku telah memenuhinya dengan roh Allah. Juga dikatakan di sana, lihatlah aku juga telah mendatangkan seorang menyertainya, yaitu Aholia, anak Ahisama dari suku Dan. Bahkan aku telah memberikan keahlian, keterampilan, skill kepada semua pekerja lainnya, supaya mereka dapat membuat segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Ayat ini menegaskan, Bapak Ibu, menegaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu awal mulanya berasal bersumber dari Tuhan. Dan itu didistribusikan oleh Tuhan secara proporsional kepada setiap manusia yang Tuhan anggap manusia ini, manusia itu bisa mempergunakan ilmu pengetahuan dan teknologi itu untuk melakukan pekerjaan mereka masing-masing. Keluaran pasal 35 ayat 31 sampai 35 diulangi kembali. Keluaran 31 ayat 1 sampai 6. Kenapa diulangi? Karena ini mau menegaskan. Dan dia memenuhinya dengan roh Allah, dengan hikmat, pengertian, dengan pengetahuan. Dengan segala macam pekerjaan tangannya, pekerjaan tangan, membuat rancangan pekerjaan emas dan perak dan perunggu. Serta
Keahlian untuk mengerjakan segala macam pekerjaan. Pemahat, macam-macam. Perancang itu kan desainer kan Bapak Ibu, arsitek. Kalau pakai kita istilah zaman hari ini. Ya. Pemintal berarti bicara masalah tekstil ini. Kain biru, kain ungu, kain kemeja, kain halus, penenun yang melakukan setiap pekerjaan dengan merancang segala sesuatunya. Apa itu kesulitan Yesus Kristus? Dari sini kita lihat Tuhan itu hebat banget. Dia tidak menciptakan manusia itu dalam posisi kosong, tanpa pengetahuan, tanpa alat, yaitu teknologi untuk melakukan pekerjaan. Enggak. Semuanya didandani oleh Tuhan dengan sempurna. Karena memang yang membedakannya Bapak Ibu, istilah-istilah yang Tuhan pakai di zaman Alkitab agak berbeda dengan di zaman sekarang. Istilah kita ambil saja istilah hari ini, istilah zaman Alkitab, istilah ya, desainer itu di zaman Alkitab disebut dengan namanya kan perancang. Arsitek itu di zaman sekarang, di zaman Alkitab namanya perancang. Apakah perancang bangunan? Ya, atau juga pakaian. Jadi kalau kita lihat di sini sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan benar-benar sumber ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang artinya Tuhan tidak pernah ketinggalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kan. Karena semuanya sudah diawali, dimulai dari Tuhan. Pengetahuan termasuk teknologi itu sendiri. Nah, bagaimana Yesus Kristus dalam 2 tahun 26 ayat 15 mengatakan dia juga membuat alat-alat perang di Yerusalem yang diciptakan oleh para ahli. Dia juga membuat alat-alat perang. Artinya bagaimana dikasih oleh Yesus Kristus Tuhan memberikan pengetahuan kepada manusia untuk membuat berbagai macam alat untuk berperang. Jadi artinya Bapak Ibu, di zaman Alkitab sudah ada yang namanya industri pertahanan. Seperti yang dimiliki oleh negara kita hari-hari. Sudah ada namanya industri ya yang memproduk alat-alat untuk berperang. Dan Tuhan yang memberikan pengetahuan, keahlian bagi orang-orang di zaman Alkitab untuk membuat, mendesain peralatan-peralatan perang itu, Bapak. Termasuk penggunaannya juga sudah diatur oleh Tuhan dan sudah banyak dipakai oleh orang-orang di zaman Alkitab. Terbukti di sini dikatakan setelah Tuhan membuat alat-alat perang di Yerusalem melalui para ahli itu, lalu peralatan perang itu bisa saja senjata kan itu, ya peluru ditempatkan di atas menara-menara penjuru, bisa juga meriam kan gitu kita Bapak, untuk dapat menembak anak panah dan batu besar. Luar biasa kita punya Tuhan yang tidak pernah kekurangan ide atau kekurangan apapun yang kita butuhkan. Daniel pasal 12 ayat 4 menyatakan dengan jelas, akan tetapi kamu Daniel sembunyikanlah firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai akhir zaman. Banyak orang akan pergi ke sana sini dan pengetahuan akan bertambah banyak. Bapak Ibu di Daniel pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 terkonfirmasi
Daniel waktu itu pernah kuliah di kampus Nebukadnezar. Dan karena ketaatannya dia berdoa kepada Tuhan 3 kali dalam sehari. Di sana terkonfirmasi. Daniel itu diberikan Tuhan kecerdasan 10 kali lipat dibanding daripada mahasiswa yang lain yang kuliah bersama dengan dia pada waktu itu. Sehingga waktu Daniel mempertahankan skripsinya saat-saat sidang yudisium, dia mendapatkan nilai cum laude. Dan kita mencatat, tidak ada mahasiswa lain yang memiliki kepintaran dan kecerdasan 10 kali lipat lebih dibanding daripada Daniel. Enggak ada selain daripada Daniel. Artinya apa? Sumber pengetahuan, kecerdasan, kepintaran yang dimiliki oleh Daniel dari Tuhan kita Yesus Kristus. Maka untuk itu harus mendorong anak-anak kita, orang-orang kita layani. Sungguh-sungguh betul harus benar mereka mempercayai Tuhan. Supaya pengetahuan mereka yang belum berkembang, supaya dikembangkan oleh Tuhan. Supaya kepintaran mereka supaya terus semakin terus ditambahkan oleh Tuhan. Mazmur 8 ayat 3 sampai 6. Ketika aku melihat langitmu, buatan, perbuatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang telah kau tempatkan. Artinya Bapak Ibu, langit, bulan, bintang, berarti ini bicara masalah situasi dan keadaan di atas sana, Bapak Ibu. Di luar angkasa sana kan ini maksudnya. Semuanya itu dicipta, dibuat, dikerjakan oleh tangan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita mengenal istilah nama-nama planet yang ada di luar angkasa sana seperti Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, Pluto, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah karya tangan pekerjaan Tuhan. Manusia hanya memberikan nama saja dengan sebutan Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, Pluto. Tapi pemberian nama yang diberikan oleh manusia itu berasal dari Tuhan juga. Itu menunjukkan bahwa Tuhan kita itu hebat, Bapak Ibu. Yang artinya tidak pernah ketinggalan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebesar apapun perkembangannya. Mazmur 104 ayat 24. Ya Tuhan, betapa banyaknya pekerjaanmu. Dalam hikmat engkau telah menjadikan semuanya. Apa itu? Bumi penuh dengan milikmu. Jadi Bapak Ibu di saudara Kristus tidak ada hal yang baru yang dibuat oleh manusia di zaman ini. Dan juga di zaman yang akan datang. Nggak ada hal yang baru. Hanya pengembangan aja. Hanya modifikasi saja. Apakah itu dalam bentuk wujud, fungsi, atau kegunaan, atau nama. Tapi kerangka dasarnya, bahan dasarnya sudah dibuat oleh Tuhan. Kita bisa aja contoh paling gampang, robot. Bahan baku dari robot itu Bapak Ibu, kan diproses dari alam yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Ya, besi itu bahannya dari alam yang sudah diciptakan Tuhan. Aluminium dari alam yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Baterai juga dari alam yang sudah diciptakan Tuhan. Maka ini yang saya katakan tadi. Ya, semuanya sudah dibuat Tuhan. Maka untuk itulah semuanya tidak ada alasan bagi manusia untuk menyombongkan diri sebenarnya. Nggak ada. Karena semuanya sudah dibuat, sudah dicipta oleh Tuhan. Dan manusia itu hanya mau
Dikasih tugas untuk apa? Memodifikasi, mengembangkan, ya, memaksimalkan fungsi dan manfaatnya saja, Bapak Ibu. Yesaya pasal 45:12 mengatakan, akulah yang menjadikan bumi dan menciptakan manusia di atasnya. Akulah yang menjadikan bumi dan menciptakan manusia di atasnya. Ayat ini mau menegaskan, ya, dua hal. Yang pertama, bahan baku dari teknologi yang akan dipakai oleh manusia itu Tuhan yang buat, yaitu sumber daya alam yang ada di bumi. Apakah saya katakan tadi besi, nikel, ya, aluminium, semuanya sudah diciptakan Tuhan bahan baku dasarnya. Tugas manusia itu hanya menggabungkan atau lebih memaksimalkan bagaimana caranya supaya, ya, ciptaan Tuhan yang masih terserak di berbagai tempat, yang masih tersimpan baik-baik di bumi, di perut bumi ini, bisa dipakai, dipergunakan. Kita misalnya contohnya emas, bukan manusia yang membuat emas. Manusia hanya Tuhan yang membuat emas itu dan menyimpannya di perut bumi. Tugas manusia hanya menggali, lalu apa? Mengelola, mempergunakan, memodifikasi supaya emas tadi yang berupa batangan, ya, bisa dimodifikasi menjadi cincin, menjadi gelang dan lain sebagainya. Jadi kita itu banyak diringankan oleh Tuhan, Bapak Ibu. Dan manusia diberikan juga pengetahuan, hikmat, kreativitas dalam mempergunakan teknologi, dalam mengelola semua itu. Untuk itulah Yohanes 1 ayat 3 mengatakan segala sesuatu diciptakan melalui dia. Tanpa dia segala sesuatu yang sudah ada ini tidak mungkin bisa. Karena Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada alasan manusia untuk menyombongkan diri dengan apa yang ditemukan, dengan apa yang dihasilkan. Karena segala sesuatunya dari Tuhan kok. Orang itu sendiri pun, ya, ada di dunia ini karena Tuhan berikan kesempatan bagi dia. Orang yang bersangkutan itu pun, kalau dia punya pengetahuan, karena Tuhan juga yang memercik pengetahuan itu di dalam diri. Itu arti dari Yohanes pasal 1 ayat 3 ini loh. Dan kalau saya pasal 1 ayat 15 ke 20 menyatakan ia adalah gambaran dari Allah yang tidak kelihatan, yang sulung atas semuanya, semua ciptaan. Sebab oleh dia segala sesuatu yang ada di surga, bahkan yang ada di bumi diciptakan. Yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik tahta, kekuasaan, pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu telah diciptakan melalui dia dan untuk dia. Artinya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga manusia diciptakan Tuhan ke dunia ini. Lalu diberikan Tuhan dia pengetahuan, diberikan Tuhan dia kreativitas di dalam mempergunakan teknologi. Maka pergunakanlah semua berkat-berkat itu untuk memuliakan Tuhan. Jangan untuk kesombongan. Jangan untuk popularitas diri. Jangan untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan atau ciptaan Tuhan yang lain. Jangan. Karena semuanya dari Tuhan kok. Untuk itulah sebenarnya ilmuwan-ilmuwan yang takut akan Tuhan sangat diberkati Tuhan luar biasa seperti para ilmuwan yang sudah kita bahas minggu yang lalu, Bapak Ibu. Ada kurang lebih 21 orang ilmuwan modern yang pernah hidup di zamannya. Semakin diberkati Tuhan mereka karena mereka menggunakan hidup mereka, pengetahuan mereka, teknologi yang mereka temukan untuk memuliakan Tuhan. Maka ini juga menjadi penting buat kita Bapak Ibu ya. Semakin bertambahnya ilmu kita, pemahaman kita, pengetahuan kita,
Lewat proses pendidikan ini harus semakin membuat nama Tuhan dimuliakan atas hidup kita, pelayanan kita. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi biarlah kita yang semakin kecil, nama Tuhanlah yang semakin ditinggikan. Efesus pasal 2 ayat 10 jelas mengatakan kita ini buatan Allah, Bapak Ibu. Diciptakan dalam Yesus Kristus. Maka selagi kita hidup di dunia ini, tugas kita harus kembali melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Itu Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Tolong kita tekankan kepada setiap orang kita layani. Hei, kalau engkau pintar, kalau engkau cerdas, jangan sombong. Hidupmu saja juga oleh karena Tuhan kok. Apalagi pengetahuan kepintaran yang kau punya juga oleh karena Tuhan juga. Pakai pengetahuan itu untuk mengasihi Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu, bahasan kita ini sebenarnya punya tujuan memperlengkapi kita, mendorong semua anak-anak Tuhan, ya, untuk sungguh-sungguh semakin lebih mengasihi Tuhan, supaya mereka diberkati Tuhan dengan pengetahuan. Menarik orang-orang Kristen yang sudah dikasih Tuhan potensi supaya mereka juga lebih masif lagi mengasihi dan melayani Tuhan. Karena dengan mereka makin lebih memberikan hidup mereka melayani mengasihi Tuhan, Tuhan pasti memberkati mereka dengan pengetahuan yang lebih. Apalagi kalau kita menghadapi jemaat di tengah-tengah perkotaan, Bapak Ibu. Perlu sekali bahan ini. Perlu sekali materi ini. Kalau kita melayani di perkotaan, artinya apa? Orang-orang kita layani itu cuma jemaat yang kita layani, orang-orang terdidik. Menjadi penting kita sampaikan ini kepada mereka. Supaya mereka melihat menyadari, sebenarnya apa yang saya punya ini dari Tuhan. Maka harus saya pakai kembali untuk Tuhan juga ya. Ibrani 1 ayat 10 sampai 12 mengatakan, dan lagi engkau Tuhan pada mulanya, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangan. Ayat ini mau mengkonfirmasi yang menciptakan, yang membuat, yang membangun, yang mendesain fondasi bumi atau dasar bumi dan juga segala isinya adalah Tuhan, Bapak Ibu. Belum lagi dengan langit. Itu tidak ada dengan sendirinya. Langit itu dibuat, dicipta oleh siapa? Oleh Tuhan. Tetapi semuanya itu tidak bernilai kekekalan selain daripada Tuhan itu sendiri. Ayat ini mau menegaskan, kalau kita bekerja di darat, di laut, di udara, Tuhanlah yang juga menjadi penguasa. Tuhan juga yang menjadi pengendali. Jadi Tuhan tidak marah juga, Tuhan tidak tersinggung. Kalau ada orang yang bisa menjejaki atau melakukan perjalanan dari bumi ke bulan atau ke planet-planet lain. Tuhan nggak melarang, boleh. Tapi yang menjadi persoalannya adalah jangan menjadi songong seperti astronot Rusia itu, Gagarin, yang mengatakan, aku udah pergi ke bulan selama 2 kali, tapi saya tidak menemukan satupun telapak kaki Tuhan. Songong kan namanya di Bapak Ibu. Hanya waktu keberangkatan dia yang kedua, ketika dia mau kembali ke bumi dengan kesombongannya, disitulah Tuhan ambil nyawanya. Kalau dia datang ke bulan hanya mau mensyukuri, betapa hebatnya Tuhan itu menciptakan bulan dan planet-planet lain. Dan terpujilah nama Tuhan. Oh, Tuhan itu senang banget. Tapi kan masalahnya bukan konsep itu yang dimiliki oleh astronom manusia itu. Jadi Bapak Ibu, tidak salah manusia menjejaki tentang ya planet-planet lain. Nggak salah. Nggak dosa, boleh kok. Tapi jangan lupa, harus memahami ada batasan. Waktu manusia bisa menggapai, punya pengalaman, bisa pergi ke planet-planet lain di luar daripada bumi.
Artinya, jangan menjadi sombong. Kan itu. Tapi hendaknya, waktu melihat ada ciptaan Tuhan yang luar biasa juga yang Tuhan ciptakan di luar daripada bumi, maka kita harus makin lebih rendah hati. Bahkan makin lebih bangga punya Tuhan yang luar biasa. Jadi tidak dosa juga kalau anak-anak kita, jemaat kita itu bertambah pintar dan cerdas. Itu juga Tuhan mau kok. Nah, itu perlu kita ingatkan Bapak. Kau jangan lupa Tuhan ya, alias lupa daratan. Kira-kira begitu. Ibrani 11 ayat 3 mengatakan oleh iman kita memahami bahwa alam semesta diciptakan oleh firman. Luar biasa nih. Iman itu Bapak Ibu. Percayaan kepada Tuhan. Ya, menjadi pondasi untuk memahami dan mengerti bagaimana caranya Tuhan yang luar biasa menciptakan alam semesta. Hanya melalui perkataan Allah. Kejadian pasal 1 ayat 1. 2. Jelas sekali mengatakan. Waktu Allah berfirman. Ya. Supaya bumi jadi. Jadilah bumi. Kan itu. Supaya jadi yang lain. Supaya jadi yang lain. Jadilah itu. Artinya apa? Kadang-kadang Tuhan bekerja Bapak Ibu berkarya. Itu bisa bersifat supranatural. Penciptaan langit dan bumi dalam Kejadian pasal 1. Ya, itulah proses bagaimana Tuhan menciptakan bumi langit dengan segala isinya secara supranatural. Hanya dengan perkataannya, hanya dengan kuasanya jadi. Artinya, Tuhan tidak mengumpulkan batu bata, satu batu bata, dua batu bata, tiga batu bata, lalu setelah itu jadi lagu tinggal gitu. Itu mungkin tahapan dan proses yang dipakai oleh manusia. Tapi kalau Tuhan, cara kerjanya itu supranatural. Hanya dengan kuasanya, sesuatu itu jadi. Nah, Bapak dikasih oleh Kristus ini bisa kita pahami cara kerja Tuhan yang supranatural ini. Kalau kita sungguh-sungguh memakai iman. Artinya apa? Percaya total kepada Tuhan. Nah, kalau orang-orang percaya memiliki iman, kalau Ignatius katakan, nggak usah besar-besar bang. Sebesar biji sesawi saja. Engkau berkata supaya gunung itu pindah, pasti gunung itu pindah. Artinya, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menaati Tuhan, beriman kepada Tuhan, pasti semakin ditambahkan Tuhan pengetahuan yang luar biasa. Makanya Wahyu 4 ayat 11 menegaskan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima kemuliaan, hormat dan kuasa, karena Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan karena kehendakmu semua itu ada dan diciptakan. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Termasuk di dalamnya segala sesuatu itu apa? Pengetahuan diberikan Tuhan bagi manusia. Teknologi diberikan Tuhan bagi manusia untuk mempermudah manusia melakukan pekerjaan dan tanggung jawab. Bahan baku untuk memenuhi kebutuhan manusia itu juga diciptakan oleh Tuhan, Bapak Ibu. Ada tanaman, ada tumbuhan, ada ikan, ada binatang kan gitu. Tempat kita berdiam diri, tinggal juga diciptakan Tuhan. Itu apa? Bumi. Tempat kita berusaha dan bekerja dan melayani juga diciptakan oleh Tuhan. Itu apa? Bumi. Termasuk bahan baku dari tubuh kita juga dibuat Tuhan. Wah,
kehidupan juga dikasih Tuhan buat kita. Ini penting kita pahami Bapak Ibu untuk sungguh-sungguh menyadari betapa Tuhan kita itu luar biasa. Ada banyak contoh bagaimana mempergunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, dalam Kejadian pasal 4 ayat 17, Kain membangun sebuah kota. Artinya, pada waktu Kain membangun sebuah kota, pada saat itu sudah memakai bahan bangunan seperti pasir, batu, semen, besi, dan peralatan tukang lainnya. Apa? Martil, gergaji, paku, termasuk juga meteran. Karena yang mau dibangun oleh Kain apa? Sebuah kota. IKN yang sedang dibangun hari-hari ini dengan mempergunakan peralatan-peralatan yang canggih. Di zaman Kain, dia juga sudah diberikan pengetahuan, hikmat oleh Tuhan membangun sebuah kota pada zaman. Contoh dulu. Dalam Kejadian pasal 4 ayat 22, Tubal Kain membuat benda dari tembaga, perunggu, dan besi. Artinya pada zaman dulu sudah menjadi suatu hal yang biasa. Orang-orang perjanjian lama dan juga perjanjian baru mengenal atau memakai istilah apa? Alat alat untuk melas, Bapak Ibu. Dan masih banyak lagi peralatan yang lain. Karena dikatakan Tubal Kain membuat benda dari tembaga. Berarti mereka sudah tahu bagaimana memproses mengubah ya atau membuat tembaga, perunggu, bahkan besi. Ini kan hasil dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah dipakai oleh zaman-zaman orang-orang zaman perjanjian lama. Kejadian pasal 6, mestinya Bapak Ibu saya kira tentang bagaimana Nuh dikasih tugas oleh Tuhan membangun Batra. Itu bukan perahu kecil atau sampan Nuh. Itu kapal besar. Kalau kita pakai istilah sekarang apa? Kampomas. Bahan baku yang dipakai oleh Nuh membangun kapal besar itu, mesti ada perahu. Itu apa? Kayu yang sudah diproses kan? Mungkin kayu yang masih gelondongan gitu ya Bapak Ibu. Terus ditempelin, nggak mungkin. Pasti kayu yang ya gelondongan tadi diubah dulu, diproses dulu, dipotong-potong dulu dia. Dirapikan dulu, diperhalus. Supaya bisa dikembangkan menjadi dinding daripada perahu itu. Artinya apa? Di situ ada peralatan gergaji. Dan peralatan yang lain. Bahkan bisa saudara tahu, Nuh juga ditugasi Tuhan untuk mempetakan, membagi-bagi bahwa perahu itu dibagi dalam beberapa bagian. Sebagai tempat mereka tinggal, tempat binatang-binatang yang lain. Itu kan menggunakan alat dan teknologi pada zaman itu kan Bapak Ibu. Lain misalkan pembangunan Menara Babel yang dicatat dalam Kejadian pasal 11 ayat 3 sampai 4. Waktu pembangunan Menara Babel itu bukan hanya satu tingkat, berpuluh-puluh tingkat. Karena mereka katakan, mari kita mendirikan menara ya untuk ya menyatakan kebesaran dan kehebatan kita sendiri. Kan itu konsep berpikir dari orang-orang yang membangun Menara Babel. Maka dalam Kejadian pasal 11 ayat 3 sampai karena motif orang-orang ini mendirikan Menara Babel kan untuk kesombongan. Maka apa yang terjadi?
Tuhan, ya, membuat setiap orang yang ikut serta merta dalam pembangunan Menara Babel itu, ya, kacau dalam hal berkomunikasi satu dengan yang lain. Karena tiba-tiba saja tukang yang di atas minta sama kenek yang di bawah, ya, tolong antar paku, yang di antara itu batu bata. Atau tukang yang lain minta tolong antar batu bata, di antaranya apa? Semen. Memang peristiwa pembangunan Menara Babel ini menjadi awal mula perpecahan bahasa. Karena manusia itu pada waktu itu punya motif membangun Menara Babel untuk kesombongan, untuk kehebatan kelompok mereka sendiri. Tapi yang mau saya tekankan di sini, dalam pembangunan Menara Babel sudah memakai teknologi, ya. Sama halnya waktu Salomo dikasih tugas oleh Tuhan membangun bait suci, sama dengan gereja besar. Dalam satu Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 38. Kalau Bapak Ibu perhatikan satu Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 38. Bahan baku bait suci yang dibangun oleh Salomo itu luar biasa loh Bapak Ibu. Ukuran panjangnya, lebarnya, bahan bakunya loh. Sudah dikasih tahu Tuhan kepada Salomo bagian-bagiannya. Itu sudah pasti memakai teknologi sesuai dengan zaman itu. Bahkan Yesus juga sudah terbiasa memakai peralatan sebagai anak tukang kayu. Karena waktu itu bapaknya Yusuf adalah seorang tukang kayu. Jadi kalau bicara cara mempergunakan gergaji, udah terbiasa bagi Yesus. Ya, dan juga peralatan-peralatan yang lain. Paulus di dalam 2 Timotius 4 ayat 13 dicatat sudah terbiasa menggunakan perkamen sebagai salah satu bahan Alkitab. Perkamen itu Bapak Ibu, ya, bahannya dari kulit binatang yang juga dipakai menjadi salah satu bahan untuk menulis isi Alkitab. Nah, kira-kira coba bayangin Bapak Ibu, bagaimana caranya menulis ayat-ayat firman Tuhan, ya, di kulit binatang. Artinya, ada alat yang lain itu yang sudah disiapkan Tuhan dan diberikan hikmat bagi Paulus untuk membuat